Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا والحمد لله الذي أنعمنا والحمد لله الذي أنعمنا بكل الفضائل والذي خلقنا بأنواع القبائل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasab, diberikan tenaga, daya, ikhtiar agar kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah fardukan setiap minggu ini, yaitu ibadah salat Jumat. Salat serta salam tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya kita haturkan dengan penuh keikhlasan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat daripada petunjuk beliau hidup kita dituntun agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diciptakan ke dunia ini dengan segala perbedaan, mulai dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit, perbedaan jenis rambut, perbedaan agama, suku, budaya, golongan, komunitas, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang itu adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling takwa, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru-baru ini ada berita hangat, berita yang viral, baik itu di medsos maupun di layar kaca, yang sungguh miris sekali. Al-Fakir sebagai umat muslim sedih, bercampur marah, bercampur tidak terima melihat antar muslim saling mencemooh, saling merendahkan, saling menghina, bahkan memfitnah muslim yang lain. Di dalam acara sebuah stasiun televisi, sungguh memprihatinkan. Pesantren, kiai
santri dan kehidupan di dalamnya di framing begitu buruk, di framing begitu jahat, tanpa terlebih dahulu merisetnya, tanpa terlebih dahulu bertabayun kepada pesantren tersebut. Ini ibrah buat Al-Fakir sendiri dan juga buat jamaah sekalian. Ingat bahwasannya kita sesama bersaudara, sama muslim saling bersaudara. Kenapa kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, yang tidak ada manfaatnya, bahkan akan menimbulkan keributan. Kita umat yang bersatu padu. Kita lihat rakyat di Palestina menderita dan mereka tidak saling ribut antar sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam pesantren tersebut implementasi adab mungkin akan dilihat atau akan terlihat seperti apa yang tidak biasa kita lakukan. Ini pelajaran buat kita semua ketika kita melihat atau menyaksikan perbuatan amaliah ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka jangan terburu-buru dulu untuk menjudge. Jangan terburu-buru dulu untuk menilai. Jangan terburu-buru menghina, mencemooh, bahkan memfitnah. Teliti terlebih dahulu, riset terlebih dahulu, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai atau tidak. Tabayun dulu, cari tahu dulu, tanya dulu kepada yang bersangkutan. Apa maksudnya, apa niatnya para santri ini berjalan dengan merangkak menggunakan lututnya. Para santri ini cium tangan kepada gurunya, kepada kiainya, cium tangan bolak-balik. Santri ini memberikan amplop kepada gurunya, kepada kiainya. Tanya dulu apa tujuannya, apa niatnya, apakah dipaksa atau seperti apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luar biasa di medsos komentar-komentar yang buruk, yang jahat, yang tidak disertakan oleh adab, etika, kesopanan, tidak menggunakan ilmu. Na'udzubillah. Mereka tidak sadar bahwasannya yang dihina, yang dicela, yang dicemooh adalah saudaranya sendiri, umat muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Apa kata Rasul? Predikat seorang muslim adalah seseorang yang muslim yang lain merasa selamat daripada kejahatan lisannya dan tangannya. Itulah predikat seorang muslim. Lantas bagaimana dengan mudahnya mencemooh, merendahkan, menghina, bahkan memfitnah saudara sendiri tanpa meriset terlebih dahulu, tanpa bertabayun terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir akan sedikit mengutip daripada implementasi adab yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang masyhur dipelajari di berbagai pesantren, karya Asy-Syaikh Az-Zarnuji. I'lam bi anna talibal ilm la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadz wa tawqirih. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, seorang santri tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan manfaat ilmu, apalagi keberkahannya, kecuali dengan menghormati ilmu dan orang yang berilmu. Memuliakan guru dan menghormatinya. Dikatakan tidak akan sukses orang yang telah sukses kecuali dengan hormat.
Dan tidak gagal orang yang gagal kecuali disebabkan tidak hormat. Itulah salah satu tradisi yang diimplementasikan oleh para santri, terkhusus di pesantren-pesantren salaf. Umumnya mereka mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai adab kepada gurunya, kepada kiainya yang telah memberi dia ilmu, yang telah memberi dia pemahaman agama dengan cara seperti itu. Maka ketika kita melihat ada perbedaan dengan apa yang kita lakukan, jangan terburu-buru menjudge bahwa itu suatu kesalahan. Jangan dulu menjudge, mengatakan bahwasanya itu bid'ah. Jangan dulu terburu-buru untuk mengatakan bahwasanya itu sesat dan lain sebagainya. Riset dulu terlebih dahulu dan tabayun terlebih dahulu. Kecuali kalau kesesatannya sudah jelas. Di Indonesia sudah ada lembaga atau badan yang memberikan fatwa satu komunitas, satu golongan bahwasanya itu sesat, tidak boleh diikuti. Seperti lembaga MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jikalau ada kesesatan di dalamnya, maka silakan kita cap itu sesat. Kita cap itu dengan nada-nada yang kesalahan atau sebaliknya dan sebagainya. Seperti yang terjadi di bulan puasa kemarin, orang yang sudah diciduk di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Itu ada muncul aliran yang mengatasnamakan tarekat yang bernama Tarekat Analoloa. Pimpinannya perempuan. Ini ajaran ini sudah difatwa MUI sesat dan sudah ditangkap orangnya. Karena kenapa? Sudah jelas kesesatannya dan melanggar syariat. Di mana kesesatannya? Di ajaran itu diajarkan dan diyakini bahwasanya rukun Islam ada 11. Dan juga pergi haji atau menunaikan haji tidak perlu ke Mekah, tidak perlu ke Ka'bah, tapi cukup ke gunung yang ada di sekitar itu. Nah inilah, kalau sudah jelas kesesatannya, maka silahkan kita fatwa itu sesat, silahkan kita fatwa itu salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus sadar, kita harus ingat, kita butuh namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Jangan kepada saudaranya itu mudah membid'ah-bid'ahkan, mudah mengkafir-kafirkan, mudah mensyirik-syirikan, mudah memfitnah dengan ucapan hulu, berlebihan ataupun bahasa-bahasa yang tidak ada etika, tidak ada adab. Ingat, kita kembalikan kepada perkataan Rasulullah SAW. Al-muslim akhul muslim. Sesama saudara, sesama muslim adalah saling bersaudara. Seperti satu tubuh yang mana ketika ada anggota badan yang sakit, maka anggota badan yang lain akan merasakan ikut sakit pula. Itulah yang harus kita terus tanamkan di hati kita, bahwasanya kita bersaudara sesama muslim. Inilah yang harus terus kita tancapkan, kita ajarkan, kita bimbing, baik itu para pelajar, keluarga kita, kawan kita, bahwasanya ukhuwah Islamiyah adalah sesuatu yang didamba-dambakan. Bukan hanya terhenti dalam ukhuwah Islamiyah, kita hidup bernegara itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, maka tanamkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama bangsa. Tidak terhenti kepada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah saja, tapi kita hidup di bumi ini, hidup di dunia ini berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Maka tanamkan persaudaraan sesama manusia tanpa menghina, tanpa mencemooh, tanpa merendahkan kepada sesama manusia yang lain. Inilah kehidupan yang didamba-dambakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang dimaktub di dalam kitab Lubabul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, qala Rasulullah SAW, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim,
berarti ia telah memuliakan aku, kata Nabi. Dan barang siapa memuliakan aku, berarti memuliakan Allahu Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Mudah-mudahan dengan kejadian ini ada hikmahnya, agar kita bersatu, agar kita tidak saling ribut, tidak saling bentrok, tidak saling bermusuhan, tidak saling memfitnah. Tapi utamakan tabayun, utamakan cari tahu, utamakan tanya dulu. Kalau ada sesuatu yang tidak lumrah atau tidak biasa kita lakukan, maka cari tahu. Mungkin tradisi di pesantren salaf seperti pesantren Lirboyo, salah satunya itu pesantren tertua, salah satu tertua di Indonesia. Bukan pesantren sesat. Itu pendirinya dan sekarang para penerusnya itu ulama-ulama, kiai-kiai khas, kiai-kiai yang alim, kiai-kiai yang al-allamah dalam agama. Lantas, apa kapasitas kita berkomentar bahwasannya pesantren tersebut, kiai tersebut tidak paham agama, tidak paham adab? Maka inilah yang terus harus kita tanamkan, tidak bosan-bosannya. Utamakan adab, utamakan adab, utamakan adab daripada ilmu. Bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu belajar adab 18 tahun, tapi belajar ilmu hanya 2 tahun. Bagaimana pentingnya adab. Maka ada perkataan ulama, kun aliman, kun adiban, wala takun aliman. Jadilah engkau orang yang beradab, jadilah engkau orang yang berakhlak, beretika, bersopan santun. Wala takun aliman, jangan jadi orang alim. Maksudnya apa? Bukan berarti kita dilarang untuk mencari ilmu, bukan berarti dilarang untuk pintar, bukan untuk dilarang kita untuk cerdas. Akan tetapi adab harus lebih didahulukan daripada ilmu. Karena kenapa? Kalau orang hanya mengutamakan ilmu tanpa adab, itu akan jadi bumerang buat dirinya, akan menjadi kejahatan dengan ilmunya. Tapi orang ketika memposisikan adab nomor 1, maka ilmu akan mengikuti etikanya, akan mengikuti aturannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua, dan juga ada berita Afghanistan dan Pakistan, dua-duanya negara muslim itu sedang dilanda bentrok, sedang terjadi peperangan. Mudah-mudahan kita doakan negara Pakistan dan Afghanistan bisa bersatu kembali, dan mudah-mudahan Palestina berkah daripada perjuangan salah satunya oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Palestina ini menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang bebas dari penjajahan, dan mudah-mudahan semua syuhada akan ditempatkan dan diposisikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر
بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وكرم وجهه، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واخذل من خذل الدين والمسلمين، واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وفلسطين خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.